Oke, halo. Kembali di sini saya membuat eh, konten baru lagi ya mengenai coding dasar ya untuk eh, anak sekolah khususnya yang SD ya. Jadi eh, ini khusus untuk SD ya kelas 1 sampai kelas 6 seperti itu ya. Ini masih sama seperti konten sebelumnya ya, menggunakan Minecraft ya, dan kita masih menggunakan uh, studio.code.org ya. Nah, pertama ya, kembali kita pilih di sini setelah kita buka websitenya itu, kita pilih karakternya di sini. Baik itu Steve atau Alex sama aja, kita pilih Steve aja, soalnya itu tidak berpengaruh. Nah, kemudian masih sama seperti yang sebelumnya, konten sebelumnya ya. Jadi, kita itu harus tetap yang namanya membaca instruksi di sini. Instruksi di sini adalah yang menjadi acuan kita dalam menyelesaikan tiap levelnya nanti. Ya. Oke. Jadi di sini sudah ada level 1 sampai dengan level 12 ya. Kemudian ini stage-nya, ini karakternya, ini run untuk menjalankan gamenya. Kemudian ini adalah bloknya untuk memberikan perintah kepada si karakter ini ya. Jadi kita nanti menyusun algoritma penyelesaian masalahnya di sini ya. Yang kita susun di sini apa? Ya bloknya, code-nya seperti itu ya. Jadi di sini code-nya itu masih dalam bentuk blok. Nah, makanya ini lebih cocok untuk siswa sekolah dasar belajar coding sederhana, algoritma dan pemrograman sederhana buat anak kecil ya, untuk melatih logika anak ya. Nah, jadi kita lihat ya, kita baca di sini instructions ya. You need supplies for the voyage ahead. Collect a boat from the chest. Nah, jadi kita di sini disuruh untuk mengoleksi. Kolek itu bukan berarti apa ya? Bukan berarti memegang lalu membawa ke rumah dikoleksi, bukan itu maksudnya ya. Jadi kita pergi ke chestnya ini, nah kita buka chestnya lalu kita ambil, maksudnya boatnya itu untuk dipakai di sini ya. Ini kan air nih ya. Jadi perbedaan dengan yang sebelumnya, kalau yang sebelumnya itu yang Minecraft Adventurer itu kan di darat ya, lebih banyak di darat kayak kebun seperti itu ya, di peternakan seperti itu. Nah kalau ini dia sesuai dengan judulnya Minecraft Voyage Aquatic ya, lebih banyak di air. Nah oke. Di sini masih seperti biasa ya, jangan sampai ini ya, workspace-nya ini ya. Kita lihat di sini kan ada 2 dari 3 blok seperti itu. Jadi jangan sampai nanti kita membuat di sini lebih dari 3 blok ya. Kalau misalnya diminta di sini 3, ya maksimal kita harus buat 3 seperti itu. Jangan sampai lebih supaya tidak dianggap salah nanti ya. Oke. Nah, sekarang kita buat ya. Jadi ini kan ada kotaknya ya. Kotaknya ini kita hitung dulu 1, 2. Berarti dia 2 steps, 2 steps ya. 1, 2. Oke, kita buat di sini. Forwardnya 2 times. Oke, lalu kita langsung aja run. Ini sudah sesuai ya. Lalu kita klik run. Nah, itu dia. Kemudian kita continue ya. Kita continue. Kita lanjut ke yang level 2. Nah, di level 2 ini ya, di sini dikatakan instruksinya itu boats are much easier than swimming in the open water. Nah, head to the end of the dock to hop aboard. Nah, jadi kita itu
di ocean, katanya di lautan itu ya, di lautan atau di air lah, lebih sederhananya seperti itu ya. Lebih enak sebenarnya katanya, atau lebih mudah lah, maksudnya lebih mudah itu menggunakan boats daripada kita harus berenang ya. Nah memang iya, jadi kalau berenang capek lah jauh-jauh, misalnya melewati lautan yang begitu luas ya. Jadi lebih baik pakai kapal atau pakai perahu seperti itu. Nah jadi kita di sini menggunakan perahunya ini untuk menyeberang di sini ya, ke tujuan yang dituju nanti seperti itu. Nah sekarang kita buat. Jadi ini jangan lupa ya, selalu ini untuk si karakternya ini ya, ini oke. Jadi dia kan menghadap ke sini nih ya. Nah ini adalah berarti kalau kita bayangkan kita berada di posisi ini, berarti ini adalah tangan kanan ya, ini adalah tangan kiri. Jadi biar paham nanti ya. Nah kemudian di situ kita buat dia move one steps ya, berarti move forward one time. Nah dia di sini. Nah setelah itu dia harus belok ke arah kanan. Jadi kita buat dia move atau turn right dulu. Setelah di sini nanti dia turn right, lalu dia sudah menghadap ke arah perahu. Berarti dia tinggal jalan. Berapa kali? Jadi kita hitung ya, 1, 2, lalu masuk ke perahu. Berarti 2 times untuk move forwardnya. Jadi di sini sudah benar 5. Oke, nah kita run. Nah, itu dia. Oke. Kemudian kita buat ke level 3. Nah, di sini kita baca, selalu jangan pernah melewatkan instruksi supaya tidak bingung ya. Nah, instructions di sini dikatakan grab the oars and pilot your boat across the open seas to catch the code. Ya. Kemudian di sini setelah berada di level 3 ini, kita harus membuat lebih banyak code karena yang diminta juga di sini 8 ya. Kemudian coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah 7 maju ya, berarti kita buat di sini move forwardnya itu 7 times ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah jadi yang diminta itu sudah tepat ya, 8 of 8. Nah lalu kita run. Nah setelah itu kita continue ya. Oke, di sini nanti kalau kalian mau lihat videonya boleh ya, tapi di sini saya skip saja. Nah sekarang dikatakan let's feed the code to the dolphin ya. Nah use a repeat until block to get across the ocean faster. Nah jadi di sini sudah ada blok baru namanya repeat until goal. Nah until goal ini berbeda nanti dengan yang namanya, kalau di proyek sebelumnya itu kan, di konten sebelumnya kan ada yang namanya repeat 3 times do. Nah perbedaan repeat 3 times do itu ya, apa bedanya repeat 3 times do dengan yang ini. Jadi ini kan repeat until goal. Kemudian ada yang namanya repeat ya, repeat misalnya 3 times do ya, seperti ini dia bentuknya ya. Maaf kalau tulisannya agak-agak tidak rapi lah ya. Nah bedanya ini apa? Kalau repeat until goal ini dia itu akan diulangi. Ini kan loops ya, loops atau pengulangan dengan pola yang sama. Nah repeat until goal ini dia akan melakukan pengulangan terus menerus sampai ke si tujuan. Nah misalkan ini ya, dia mau ke arah si dolphin tadi di sini ya. Nah jadi dia kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 7 step ya. Nah jadi
kalau kita menggunakan repeat ini, ya berarti kita harus menggunakan repeat 7 times, bukan 3 times. Jadi pengulangan yang terjadi di repeat ini tergantung angka yang ada di kotak sini. Seperti itu. Tapi kalau di repeat until goal ini tidak ada jumlah tertentu yang harus dia ulang. Jadi selama dia belum sampai ke tujuan, itu nanti akan diulang-ulang terus perintahnya yang kita masukkan. Seperti itu bedanya. Jadi di sini dia tak hingga, ya, unlimited, nggak ada batasnya berapa. Pokoknya sampai ke goalnya, tujuannya. Seperti itu, ya. Oke. Nah, sekarang coba kita masukkan move forward. Nah, jadi 3 dari 3. Kalau kita buat tadi ini kan 7 ya, 7 step. Kita buat 7 lagi, 7 move forward, ya, in this workspace. Nah, salah di sini. Ini udah lebih dari 3, berarti salah ya. Nah, yang benar itu kita buat seperti ini. Lalu kita tinggal run. Nah, terus dia akan terus mengulangi move forwardnya sampai ke tujuan. Setelah selesai di tujuan nanti berarti dianggap berhasil. Oke, nah sekarang kita continue. Nah, sekarang di sini sudah ada 4 blok yang disediakan ya di workspace. Nah, sementara yang diminta itu maksimal 5. Berarti kita hanya bisa menambah 1 lagi. Nah, coba kita lihat di sini ya. Ini harus teliti soalnya. Nah, si karakternya sekarang berada di posisi ini. Lalu dia menghadap ke arah sini. Berarti ini tangan kiri, ini adalah tangan kanan. Seperti itu ya. Nah, kemudian dia harus menuju ke chest-nya ini. Jadi dikatakan di sini, there is a Nautilus shell, ya, hidden somewhere. Explore the shipwreck to reach the chest. Nah, chest-nya yang ini nih. Nah, berarti si anak ini harus melewati ini. Ini adalah jalan yang harus dia lalui. Nah, sementara kan dia masih menghadap ke sini. Berarti dia harus belok kanan dulu, lalu maju sekali, 2 kali, kemudian belok kanan lagi, baru maju sekali, 2 kali. Berarti ada 2 kali penggunaan turn right, nanti kemudian 2 kali penggunaan move forward. Seperti itu. Nah, jadi move forwardnya sudah tepat di sini dibuat 2. Ya. Nah, tapi turn right-nya di mana kira-kira? Di sini atau di sini? Nah, yang benar itu adalah di atas. Ya, karena dia harus melalui ini dulu. Nah, jadi kan code-nya ini nanti dibaca satu persatu. Nah, misalnya seperti ini ya. Oke. Di sini kan ada when run. When run ini artinya ketika kita klik run, ya, when run ini terhubung ya ini ke sini. Ya, jadi kita klik run ini, jadi akan terhubung ke when run. Jadi kita klik apa yang harus terjadi, apa yang harus dijalankan di sini. Jadi semua yang ada di sini, ya, perintah yang ada di sini. Seperti itu. Nah, jadi nanti dia akan dibaca satu persatu. Ini dulu, baru turun ke bawah, ini lagi. Nah, karena ini pengulangannya atau loopsnya itu tidak terhingga, tidak ada batasan angkanya, berarti setelah turn, move lagi, balik lagi dia ke atas, turn lagi, ya, move, turn lagi, move. Nah, seperti itu seterusnya sampai ke tujuan. Nah, berarti kita harus buat dia belok kanan dulu, lalu maju, belok kanan lagi, maju. Nah, seperti itu dia. Nah, jadi anak-anak harus harus teliti ya, harus menggunakan logika, harus berimajinasi, karena di pemrograman dasar atau di coding for kids ini memang banyak dituntut untuk menggunakan logika berpikir seperti itu, ya. Oke, kita next ke level 6. Nah, di level 6 ini kita jalan yang harus kita lalui ada 2, bisa dari sini 1, ya, bisa dari sini juga. Nah, cuman kita tidak akan mungkin bisa menggunakan move dan turn right doang,
tanpa menggunakan repeat di sini. Ya. Kalau kita tidak menggunakan repeat ini, nanti ini akan lebih dari 10, padahal maksimal 10 kan. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan di situ? Nah, coba sekarang kita coba repeat until goal. Ya, kemudian kita buat di sini move forward, ya, move forward. Kemudian repeat until goal lagi, ya, repeat until goal. Coba kita lihat dulu ya, repeat until goal. 1, 2, 3. Saya hitung dulu. 1, 2, 3. Oke. Berarti kita harus menggunakan 3 times ya. 3 times. Oke, ini di dalam 3 times-nya harusnya. Ya, supaya tidak banyak forward-nya. Jadi kita masukkan 3 times-nya di sini. Oke. Kemudian setelah itu kan, nah coba repeat until goal. Ini kan berarti repeat 3 times ini akan diulang-ulang terus sampai ke tujuan. Karena kita sudah menggunakan repeat until goal. Ya. Nah, jadi nanti dia yang dibaca pertama yang ini. Move forward berapa kali? 3. 1, 2, 3. Dia di sini. Nah, sementara dia harus belok kanan ya ke arah sini. Berarti kita buat turn right di sini. Di sini, di dalam. Nah, setelah itu kita buat lagi repeat 3 times, karena setelah dia turn right kan, turn right di sini, dia harus jalan lagi, move forward lagi. Nah, berarti kita harus buat dia 1, 2, 3, tetap 3, tapi kita buat di sini move forward. Nah, 1, 2, 3, berarti dia di sini. Dia harus ngapain setelah di sini? Berarti harus move left. Ya, harus ke arah sana. Jadi perjalanan yang dia lalui itu nanti seperti ini. Dia akan lihat ya. Jadi ini yang dibaca duluan di sini adalah yang ini. Kemudian masuk ke sini, lalu masuk ke sini, lalu masuk ke sini. Kemudian diulang lagi. Setelah ini selesai, balik lagi ke atas. Ya. Ini lagi, ini lagi, ini lagi, ini lagi. Begitu seterusnya, balik. Kenapa seterusnya seperti itu? Ya, bukan cuma 3 kali karena di luar udah kita buat repeat until goal. Jadi apa yang ada di dalam ini akan diulangi terus-menerus sampai ke goal, ke tujuan. Seperti itu. Ya. Nah, berarti kita lihatlah di sini ya. Move forward 3 kali. Oke, 1, 2, 3. Turn right. Nah, belok kanan dia ke sini. Kemudian repeat lagi move forwardnya 3 kali. 1, 2, 3. Di sini dia. Lalu turn left. Nah, ke arah sana dia kan. Lalu naik lagi ke atas. Balik. Berarti move forward 3 kali. 1, 2, 3. Setelah di sini ngapain dia? Turn right. Oke. Nah, belok kanan. Kemudian ngapain? Move forward. 1, 2, 3. Nah, kita run. Nah, coba. Ini sudah mulai kayak untuk ukuran SD sih ya. Anak kecil ya. Udah lumayan rumit sih ini. Tapi kalau dipakai logikanya dapat sih harusnya ya. Nah, ini coding blocknya sudah dapat, atau algoritma penyelesaian masalahnya sudah dapat ya. Nah, sekarang kita ke level yang ke-7. Oke, untuk ini nanti boleh kalian lihat videonya, kalian tonton. Nah, kalau di tutorial ini kita skip aja. Nah, sekarang coba di sini sudah ada disediakan, udah langsung ya. Jadi workspace-nya itu udah ada 4 code block ya. Dari maksimal 7 yang harus ada. Yang batas maksimal itu 7, seperti itu. Nah, sekarang di sini ada when run, kemudian repeat until goal, kemudian ada move forward, kemudian ada if path. Maksudnya if path ini apa? Berarti ini kan si karakter ini mau kita arahkan ya. Mau kita arahkan si karakternya ini, si Steve ini tadi mau kita arahkan ke chest ini. Ya, di sini katakan you found the underwater ruins. Search the sandstone for a chest containing prismarine treasure. Nah, jadi dia harus ke sini berarti ya, karena kan mau ke arah chest. Nah, ini kan mentok nih. Ya, di pad yang ini, di kotak ini, maksudnya di batu-batu ini. Jadi, ketika di sini kita buat dia belok kanan. Lalu ini mentok lagi di sini.
Nah, kita harus buat dia belok kanan. Nah, berarti kan ada 2 kali belok kanan. Nah, tapi kita tidak perlu membuat belok kanannya 2 kali karena kita sudah menggunakan repeat until goal. Nah, jadi kita tinggal memasukkan turn right. Itu dia. Ya, lalu kita run. Nah, pas di sini dia belok kanan. Nah, belok kanan lagi sampai ke chestnya. Seperti itu. Ya. Oke, kita continue. Nah, sekarang kita ke level 8. Kita baca dulu ya. First icebergs, now lava, katanya. Ini kayak bertanya lah ya. Sorry kalau bahasa Inggris Bapak jelek. Oke, dikatakan tadi ada kita ngelewatin es, seperti itulah ya. Kemudian sekarang ada lava lagi. Nah, berarti kita harus hati-hati nih, jangan sampai kena lava. Nah, itulah kira-kira ya maksudnya. Nah, jadi kita harus melewati semuanya ini ya, sampai menuju ke tropical fish in the coral reef. Nah, di sini ada tropical fish, kalian lihat ini muncul-muncul dia. Nah, masalahnya kita nggak bisa langsung dari sini ya ke sini. Ada coral, nggak bisa kita tembus. Nah, berarti kita harus lewat sini, ini lagi, ini, lalu ke sini. Nah, seperti yang kalian perhatikan ya, ini ketika dia melewati ini, ya perjalanan ini, oke, ke sini, sampai ke ikan ini, itu dia sama seperti yang tadi sebelumnya di level 7, ya. Dia beberapa kali, sorry ya. Nah, melewati batas seperti ini ya. Kita nggak bisa membuat dia sampai menabrak dindingnya ini. Nah, berarti harus belok kanan. Nah, di sini juga nanti mentok ya, jangan sampai kena dindingnya. Berarti belok kanan lagi. Lalu ini juga ada coral reefnya ya. Kemudian belok kanan, lalu ke si tropical fish seperti itu. Nah, berarti kita tinggal meniru yang tadi aja. Nah, repeat until all, move forward, kemudian if path ya to the right, kita buat di sini turn right. Nah, kita coba. Nah, itu dia ya. Oke, jadi ada yang gampang, ada yang susah. Tapi memang ini harus menggunakan logika kita. Makanya game-game seperti ini kan sebenarnya bukan hanya sekedar game ya. Beda kalau ada game kan, kalau kita kecanduan itu kayak jadinya merusak seperti itu ya. Tapi kalau ini malah bagus untuk anak-anak. Apalagi kalau ada kontrol dari orang tua seperti itu ya. Ini digunakan untuk melatih otak, melatih logika berpikir untuk menyelesaikan masalah. Apa yang menjadi masalah di sini? Ya berarti yang jadi masalah itu si Steve ini, si karakter ini harus ke chest. Misalnya, harus ke tujuannya. Nah, masalahnya kita kan belum tahu apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, kita susunlah di sini penyelesaian masalahnya. Jadi anak-anak dilatih untuk problem solving. Seperti itu ya. Oke. Nah, jadi sekarang kita lihat lagi di sini ya. You made it to the reef, katanya. You made it to the reef. Now search for the heart of the sea. Ya, use the blue and red coral to reach the treasure chest. Ya. Nah, berarti kita harus membuat dia ke sini ya, ke chest ini. Nah, ini si karakternya, si Steve-nya, dia menghadap ke sini. Nah, yang menjadi petunjuk di sini adalah ada blue and red coral. Ya, blue coral and red coral. Nah, blue coral itu ada sekitar berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Red coral itu ada 1, 2. Nah, oke. Apalagi petunjuknya? Berarti di sini coba kalian lihat sudah ada if standing on blue coral. Nah, if standing on red coral ini sudah tadi kan loops nih, loops. Ini function ya. Ya, function atau control. Ya. Nah, ini untuk control
Kemudian ini nanti kita masukkan juga ke dalam. Nah, sekarang berarti kita harus memanfaatkan si koral biru dan koral merah ini. Nah, coba perjalanan yang memungkinkan, coba ya kita langsung buat map aja biar gampang, gitu ya. Perjalanan yang memungkinkan itu dia berarti dari sini ke koral biru lagi. Nah, kita langsung aja buat dia ke koral merah. Kenapa? Kalau kita buat ke sini ya ke sini lagi ya agak terlalu jauh dan dia langsung melewati koral merah ini. Ya, siapa tahu ini juga penting seperti itu ya. Jadi kita buat alternatif pertama dulu ya. Ini kalau nggak bisa nanti barulah kita buat yang sini. Ini, kemudian ini lalu ke sini, kemudian ke chest. Ya, tujuannya. Nah, berarti di sini kita sudah tahu ya. Berarti dia harus melalui blue coral dan red coral. Nah, sekarang ya kita susun. Nah, kita buat repeat goal supaya terus melakukan pengulangan loop. Nah, kita buat move forward. Nah, dia maju terus. Tetapi ketika if standing on, tapi ketika dia si karakter ini berdiri di blue coral di sini, dia harus ngapain? Berarti dia harus turn. Nah, kalau ke arah sini berarti dia harus turn right. Nah, setelah itu apa lagi? Nah, oke, kita lihat ya. Jadi dia maju terus. Nah, sampai di sini dia if standing on blue coral, dia kan standing di sini berarti ya. Berarti turn right. Nah, lalu setelah turn right dia balik lagi ke atas ke sini, maju lagi. Nah, dia udah di blue coral lagi. Berarti ngapain? Belok kanan lagi. Berarti dia maju lagi. Nah, setelah di red coral ya, dia harus belok kiri ke arah sini. Ya, ke arah sini. Ya, ini bukan belok kanan, ke sini belok kiri karena dia menghadap ke arah sini. Ya. Nah, jadi kita buat if standing on red coral di sini. Nah, kita buat move atau turn left. Nah, kita coba. Nah, itu dia ya. Kita continue. Oke, sekarang kita ke level yang ke-10 ya. Nah, kita baca instructions-nya. Oke, there is a squid katanya. Ini ya squidnya ya. Hiding somewhere in this ocean monument. Nah, dikatakan there is a squid hiding somewhere in this ocean monument. Nah, can you find it? Nah, kita harus menemukan dia menggunakan si kawan ini ya, si karakter ini. Nah, coba langsung kita reka dulu mana perjalanan yang memungkinkan ya. Jadi misalnya ini ya, kita lihat dari sini ya ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini juga boleh. Atau dari sini langsung ke sini juga boleh. Ya, cuman di sini ada petunjuk. Coba kalau kalian teliti ya, di sini ada beberapa Nah, ini kan kenapa harus ada di sini? Berarti ini penting. Si lantern ya, si lantern itu yang mana? Berarti yang ini. Ya. Oke, ada berapa yang bisa dia lewatin si lanternnya? Ada 1 ya, 2 3 4 5. Oke. Nah, berarti yang harus kita lakukan, kita harus membuat si Steve, si karakternya itu melewati setiap si lanternnya itu sampai nanti dia menuju ke squid. Nah, coba kita lihat ya. Berarti kita buat repeat until goal, kemudian move forward. Tapi ketika dia berdiri di si lantern, dia belok ke arah kanan. Karena kan ketika di sini, nah mau ke arah sini kan kanan. Di sini juga mau ke kanan dia. Di sini juga harus ke kanan. Ketika di sini juga harus ke kanan. Di sini juga harus ke kanan. Berarti tinggal membuat satu kali aja. Di sini turn right.
dia. Kemudian kita buat di sini continue. Oke. Nah, sekarang level 11, level terakhir. Nah, dikatakan di sini build a wall of prismarine around the black concrete ya di sini. Ya. This will activate the conduit ya and complete your challenge. Nah, ini level terakhir berarti untuk kita kerjakan ya. Kalau di level 12 nanti beda soalnya. Nah, kita lihat dulu. Berarti dia harus ya, kita lihat di sini. Dia harus melewati tempat ini semua sembari dia harus membuat ini place prismarine ya di setiap kotak yang ada di sini. Di sini harus dia bangun. Pokoknya semua jadi kayak terkurung seperti itu. Ini terkurung dia ya. Kemudian setelah itu langsung bisa kita play. Nah, sekarang kita coba repeat until conduit complete ya. Kemudian kita buat di sini move forward ya. Kemudian place prismarine. Berarti harus place prismarine dulu baru move forward. Kemudian if standing on sea lantern ya, kemudian kita buat dia belok kanan seperti itu. Nah, kita coba ya, siapa tahu masih salah kan. Nah, ya, conduitnya tadi ya ini ya. Nah, kita lihat sudah selesai ya, ini code-nya atau script-nya ya. Nah, sekarang ke level yang ke-12. Untuk level yang 12 ini ya, ini beda. Bedanya di mana? Nah, sebenarnya di level 12 ini kita sudah bebas mau ngapain aja. Nah, kalau level 1 sampai dengan level 11 itu ada instruksi yang harus kita ikutin ya. Jadi ada misi yang harus kita ikutin. Di setiap level ini 1 sampai 11 ada misi ya. Di sini ada misi ya, misi yang harus kita ikutin. Harus kita capai seperti itu. Nah, sementara kalau di level 12 ini dia beda, dia nggak ada misi. Kita bebas mau buat apapun di situ. Karena memang coba kalian lihat di workspace-nya aja dia unlimited, tidak ada batasan code atau blok yang harus kalian masukkan ke sini maksimalnya berapa, nggak ada. Ya unlimited dia. Oke. Nah, berarti coba lihat ya, baca. Congratulations, the open aquatic world awaits you. Nah, build a coral reef, a volcano, a shipwreck. It's up to you. Nah, up to you. Jadi terserah kita mau ngapain aja di sini. Jadi apapun yang mau kita buat di sini terserah. Yang pasti kita harus bisa setidaknya mempraktekkan beberapa dari yang telah kita pelajari mulai dari level 1 sampai dengan level ke-12. Level 11. Kita harus setidaknya bisa membuat di sini prakteknya. Ya, nggak bisa semuanya, beberapa aja pun nggak apa-apa. Nah, misalnya ya, coba nanti kalian buat si Steve ini belok kiri, jalan dia ke sini. Nah, di sini nanti dia membangun place red code misalnya. Lalu balik lagi ke sini, dia spawn code, lalu balik dia berputar arah ke sini lagi. Nah, ngapain aja pun dia boleh. Ya, terserah. Cuman yang pasti jangan sampai, kalau boleh jangan sampai ada code yang dari sini semua ini ya kalian masukkan ke dalam sini, tapi code itu useless. Jangan sampai ya.
Jadi misalnya code itu kalian masukkan tapi nggak ada gunanya seperti itu. Jadi harusnya semua code yang masuk ke sini itu, walaupun ini kan dikatakan it's up to you ya, karena dikatakan up to you, terserah kita, jangan ngasal-ngasal juga. Seperti ya, kita masukkan code yang sama sekali nggak ada gunanya sama sekali gitu loh. Harus semuanya berfungsi ya, menjalankan dia dan membuat dia membuat sesuatu di sini. Seperti itu aja ya. Kemudian nanti I finish. Nah, setelah itu kalian bisa mendapatkan certificate of completion, power of code. Seperti itu ya. Oke, kamu tinggal menuliskan aja nama kamu di sini, lalu kamu submit. Nah, nanti kan ada nama kamu di sini ya. Kemudian tinggal di print. Seperti itu. Kamu bisa print langsung kalau kamu punya print di rumah ya, atau kamu bisa download dia dalam bentuk PDF, atau kamu bisa screenshot langsung pun bisa. Nah, bagusnya sih di print langsung ya. Oke, jadi itu dia untuk penjelasan dari saya mengenai coding for kids ini ya. Selamat mengerjakan, dikerjakan dengan sabar ya, khususnya bagi siswa-siswa SD ya, dipikirkan, gunakan logika kalian, gunakan imajinasi untuk menyelesaikan setiap masalah yang kalian hadapi di permainan ini. Oke, terima kasih.